Oma Opa, Ibu Bapak, Saudara-saudari, rekan muda, adik-adik dan anak-anak yang terkasih. Saya mau menawarkan renungan bekal hidup rohani kita berangkat dari pesta hari ini, pesta kerahiman ilahi. Jadi saya tidak menyinggung bacaan-bacaan yang diperdengarkan, mungkin sedikit saja. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi renungan kita, bekal rohani kita 1 minggu ke depan ini. Mudah-mudahan berguna. Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu Paskah kedua ini, kita diajak untuk percaya kepada kerahiman ilahi. Ada begitu banyak orang yang mungkin juga tidak percaya akan kerahiman ilahi itu. Itu sebab kita mengenal istilah agnostik, ateis. Karena apa? Karena eksistensi Allah itu dianggap tidak ada. Padahal kalau hidup tanpa Allah, rasa-rasanya juga kita tidak hidup dalam kebahagiaan. Sebab Allah itu adalah sumber kebahagiaan hidup. Pesta ini, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sendiri yang menginginkan. Jadi di sana ada gambar Santa Faustina, seorang suster yang dianggap itu bodoh. Maka di dalam biara, dia pun juga pekerjaannya itu bukan pekerjaan akademik. Masak, bebenah, nyuci, hal-hal yang sangat sederhana. Namun rasa-rasanya suster ini melakukannya dengan penuh cinta kasih. Maka betul apa yang dikatakan oleh Santa Teresa Lisieux. Lakukanlah hal yang sederhana dengan cinta yang besar. Dan itulah harapan dan juga janji Tuhan kepada kita. Ada begitu banyak rahmat yang melimpah kalau kita percaya, yakin, semua hal yang sepele dilakukan dengan cinta yang besar, maka buahnya melimpah. Saudara-saudari yang terkasih, pesta ini sangat relevan. Sejak dulu pun juga relevan. Karena apa? Dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang tidak baik-baik. Dunia yang kita tinggali ini, dunia yang menawarkan nilai-nilai, tapi membuat hidup itu hancur. Lihat saja, sudah tahu yang namanya perang, itu mengakibatkan banyak korban dan penderitaan hidup manusia. Kita bersyukur tidak ada perang di sini. Maka bisa bayangkan kalau Hamas dan Israel berperang sampai saat ini. Kalau Rusia dan Ukraina masih bersibaku dengan alat-alat perang mereka. Mengerikan. Kita bersyukur sebetulnya tempat-tempat ibadah itu penuh. Di gereja penuh. Di masjid juga penuh. Di wihara juga penuh. Tapi yang mengherankan, korupsi itu semakin menggila. Dan lagi-lagi ada nama orang Katolik yang baru-baru ini juga terseret pada korupsi besar di negeri ini. Flexing, pamer, kekayaan dan lain sebagainya, sementara ada jutaan orang yang mengalami penderitaan hidup. Dunia yang kita tinggali adalah dunia yang rapuh nilainya. Serba mewah dan instan. Tak peduli dan egois. Pongah, sombong. Pada nilai-nilai duniawi itu
yang sebagian besar orang mengagumi dan memilikinya, Yesus meminta kita, paling tidak untuk yang hadir pada kesempatan perayaan Ekaristi ini, meminta kita untuk menenggelamkan diri dalam kerahimannya. Kita harus melepaskan jaminan apapun dari dunia ini. Dan seluruh hidup manusia harus kita yakini sebagai suatu rangkaian rahmat dan karunia Allah yang tak terputus. Inilah maksud, tujuan di mana Tuhan sendiri itu ingin pesta ini dirayakan. Kita mungkin juga punya ya Santa Maria Alacoque. Dia diberi karunia untuk menawarkan hati Yesus yang Maha Kudus. Dan luar biasa. Ya. Orang diajak untuk lemah lembut dan rendah hati. Ketika kita mau berbakti kepadanya. Hati Yesus yang Maha Kudus, setiap Jumat pertama kita hormati, kita rayakan perayaan Ekaristinya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, pada gambar kerahiman ilahi disimbolkan dengan darah dan air. Sana ada warna merah dan putih. Itu darah, yang putih itu air. Bukan cat ya, tapi itu darah dan air. Lambang ini diceritakan oleh penginjil Yohanes tatkala seorang prajurit menikam lambung Kristus dengan tombak dan memancarkan darah dan air daripadanya. Darah itu mengingatkan akan kurban salib dan anugerah Ekaristi. Air melambangkan karunia Roh Kudus, membersihkan, melindungi hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, dulu gambar ini ada perdebatan. Ketika Santa Faustina meminta seorang pelukis, ya, kemudian dilukislah gambar-gambar yang mirip ini. Santa Faustina geleng-geleng kepala. Bukan itu yang dimaksud. Berkali-kali sampai akhirnya gambar itulah yang disetujui. Ada seorang komentar yang mengatakan, bukan bagusnya sebuah gambar, tetapi ketika orang mau dan percaya pada kerahiman ilahi itulah maksud dan tujuan. Ini kan cuma sarana doang, cuma alat doang. Maka mau direnungkan dari gambar itu, kita sesungguhnya tak perlu takut akan Allah, akan kelemahan dan juga kerapuhan kita ketika kita masuk di rumahnya yang kudus ini. Kita juga tak perlu takut, ibu dan bapak, untuk masuk ke dalam ruang pengakuan dosa. Ada begitu banyak orang yang kalau saya dengar pengakuannya, Romo saya sudah lama, 10 tahun tidak mengaku dosa. 20 tahun, bahkan sejak dibaptis tidak pernah mengaku dosa. Lalu iseng-iseng saya tanya, kenapa? Saya takut. Kok takut? Ya, saya orang berdosa, Roh. Dan justru Allah mengharapkan seperti itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, rasa-rasanya, kalau ada orang yang mau mengaku dosa, saya selalu siap sedia. Saya selalu membuka pintu. Meskipun orang itu baru kemarin mengaku dosa.
baru 2 hari mengaku dosa. Bagi saya, dia memohonkan kerahiman ilahi. Memang betul ada sebuah perdebatan. Ya. Apakah orang ini membutuhkan kerahiman ilahi? Ataukah ada ada hal-hal psikologis yang memang harus ditangani terlebih dahulu. Tapi ketika orang masuk ke ruang pengakuan dosa dan dia berharap akan kerahiman Allah, maka seperti pesta hari ini, saya juga mau menyampaikan kerahiman ilahi itu. Jangan pernah takut akan Dia yang senantiasa mengasihi. Tak perlu khawatir manakala kita berhadapan dengan Tuhan Allah saat nafas kita tersengal-sengal. Saat nafas kita tinggal satu demi satu. Tak perlu takut. Kita kan nafasnya masih banyak ya. Rasa-rasanya loh ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan sepulang dari rumah Tuhan ini, kita dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak yang tahu. Umur kita cuma Tuhan yang tahu. Tapi kalau berhadapan dengan orang-orang sakit, di sini ada dokter. Senantiasa saya mau mengajak dia, pasien-pasien terminal ill, untuk apa? Untuk masuk ke dalam kerahiman ilahi. Maka kalau ada keluarga yang bingung, kemudian menelpon saya, hanya satu kata yang saya ucapkan kepada pasien-pasien terminal itu, yaitu damai. Mohonlah damai. Damai. Sama seperti bacaan hari ini. Ketika Yesus datang kepada para murid, Yesus menampakkan diri, ucapan yang Yesus sabdakan adalah satu, damai. Damai. Maka kalau ada orang yang takut ya, ketika penyakitnya ya sudah menggerogoti sana sini, biasanya saya usap-usap dadanya. Bukan perempuan loh ya. Saya usap dadanya kalau yang laki-laki. Mohon damai, mohon damai. Mohon kerahiman ilahi, kerahiman ilahi. Dan Tuhan seperti janjinya kepada Suster Faustina, Tuhan akan mengalirkan damai yang ia mohonkan. Percayalah akan kasih Allah. Percayalah akan janji Allah seperti itu. Seperti beberapa kali saya ucapkan di tempat ini. Kasih Allah itu tak pernah menipu. Kasihnya tidak pernah menipu kita. Damai, damai. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya mau cerita. Saya punya cerita. Jadi pada tanggal 13 Mei, di Basilika Saint Peter, Roma, Paus Yohanes Paulus pada waktu itu ditembak 2 kali dari jarak dekat. Tapi luar biasa, meleset. Tapi memang betul peluru itu mengenai tubuhnya. Hampir saja mengenai jantungnya. Dari jarak dekat oleh seorang teroris dari Turki waktu itu namanya Mehmet Ali Akkah. Sejak saat itulah Yohanes Paulus II Paus terus-menerus menderita sakit sampai maut menjemputnya. Paus sempat menjenguk Mehmet Ali Akkah dan datang memberikan pengampunan. Namun akibat tembakan itu, terus-menerus kondisi Paus
itu menjadi sangat lemah. Penderitaan dan sakit senantiasa menghampirinya. Namun, penderitaan hidupnya lebih kuat berbicara tentang belas kasihan daripada semua khotbah dan tulisan-tulisannya. Sebelumnya, pada tanggal 30 November 1990, Paus menulis ensiklik yang diberi judul Dives in Misericordia, Rich in Misericordia, belas kasihan. Ia melihat dunia ini betul penuh dengan carut marut. Orang menuntut keadilan dan keadilan. Namun keadilan itu malahan menimbulkan masalah-masalah dunia. Perhatikan saja, ketika kita menuntut keadilan, kita sebetulnya menimbulkan masalah-masalah. Mungkin lebih tidak adil lagi. Mengapa? Karena keadilan sendiri bisa menjadi ketidakadilan yang paling mengerikan. Dives in Misericordia, kaya akan belas kasihan. Itulah juga yang menjadi cikal bakal pesta besar kerahiman ilahi yang kita rayakan ini. Paus juga mengingatkan bahwa kerahiman bukan sebuah tema marginal, bukan tema pinggiran, bukan tema abal-abal, tetapi tema utama seluruh kitab suci. Ini bukan tema utopia, bukan tema imajinasi, kerahiman ilahi itu. Tetapi kerahiman ilahi bersumber pada seluruh kitab suci yang kita miliki. Namun dalam hidup umat beriman, kerahiman itu sudah lama dilupakan. Dan hari ini kita diingatkan ada pesta kerahiman ilahi. Jadi silakan nanti sepulang dari perayaan Ekaristi ini atau sebelum mata kita terpejam untuk istirahat, adalah baik memandang, mudah-mudahan punya ya. Kalau tidak punya pun juga tidak apa-apa, bisa search di Google, pandang gambar itu, lukisan itu. Sebab lukisan ini adalah betul sebagai sarana agar kita mendapatkan rahmat kerahiman ilahi. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak memiliki kalendarium liturgi, ya, itu ditulis. Sebetulnya kalau kita mengikuti novena-novena sejak Jumat Agung, pada hari ini gereja memberikan namanya indulgensi, pengampunan. Pengampunan atas dosa yang kita doakan, pengampunan juga atas dosa-dosa yang kita perbuat. Silakan merenungkan.